Hooliganisme sepak bola Inggris memiliki akar yang gelap dan begitu dalam. Akar ini meregang kepada firm-firm terorganisir yang meneror kota-kota di Eropa. Sampai-sampai klub seperti Manchester United dan Leeds United dilarang dari kompetisi UEFA pada 1970-an. Peningkatan signifikan pada reputasi hooliganisme Inggris ini memang mempengaruhi masalah sepak bola. Rasionalitas sepak bola digantikan dengan permusuhan. Kemarahan didorong oleh rasa frustasi dalam sepak bola membawa stimulator emosional yang tak tertandingi. Sepak bola menjadi bisa membuat orang mendadak marah sekaligus membuat momen bodoh dalam waktu beberapa detik saja. Kriteria-kriteria itu bisa dipahami dari inti hooliganisme. Tampaknya itu saja masih belum cukup untuk memahami motivasi di balik kekerasan hooliganisme. Sementara itu lebih mudah mengikuti pola gerak politik, identitas, dan sifat-sifat lain yang lebih mudah dikaitkan dengan hooliganisme. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Seperti kebangkitan dan kejatuhan Gunners dari Manchester City, mereka mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi kekerasan yang meningkat di pertandingan sepak bola selama 1980-an. Gunners tidak hanya bertempur di jalanan Manchester, tetapi juga melawan sesama hooligan lain di seluruh Inggris, terutama pada pertengahan 1980-an ketika hooliganisme sepak bola yang terorganisir di Inggris berada pada titik tertinggi. Terdapat catatan-catatan yang ganas tentang pertempuran berdarah mereka. Polisi terus menyiapkan taktik untuk mengakhiri Gunners. Dalam buku berjudul Gunners karya Michael Francis dan Peter Walsh, diceritakan bahwa kelompok itu sering melakukan penyamaran dengan sukses. Upaya itu agar menghindari penangkapan polisi maupun untuk bertempur dengan kelompok supporter garis keras lainnya. Kalangan elit dan pemerintah berusaha untuk meremehkan dan mencemooh para hooligan, tetapi mereka telah mengambil begitu banyak dari kita, sehingga tinju kami adalah satu-satunya hal yang tersisa yang memberikan kami kekuatan, ujar Andrew Benian, salah satu petinggi Gunners seperti dikutip dari Vice. Hanya saja Gunners sering disindir karena beberapa kali pernah menyerang wanita dan anak-anak. Kabar itu salah satunya diungkapkan pada forum Blue Moon MCFC. Mereka selalu berpura-pura dalam pertempurannya. Mereka tidak pernah menceritakan banyaknya kisah serangan pengecut terhadap wanita dan anak-anak, tulis akun Blue Fang dari Denmark. Pendukung City pada masa itu memang bisa sangat menakutkan. Benian sendiri merupakan salah satu keganasan Gunners pada 1980-an, sehingga dilarang masuk ke stadion seumur hidupnya. Sementara itu, Benian menentang rasisme dalam sepak bola. Mengingat jika dominasi National Front atau NF mendominasi Inggris pada 1980-an. Pada akhirnya, orang-orang yang menyukai semua itu, rasisme, hanyalah seekor domba. Anda tidak dapat memiliki demokrasi yang hanya terdiri dari budaya kita saja. Demokrasi adalah tentang menerima perbedaan, tegas Benian. Selain Gunners, pada 1980-an juga ada kelompok garis keras supporter City yang tidak kalah menakutkan, yaitu Mainline Motorway Service Crew. Beberapa anggotanya merupakan jebolan dari Cool Cats. Berbicara Cool Cats cukup menarik karena mereka adalah kelompok supporter City yang multi-etnis pada 1970-an. Maka dari itu, mereka sering mendapatkan perlakuan rasis terutama dari para pendukung Chelsea pada zaman itu. Pada akhirnya, reputasi Mainline yang menakutkan di seluruh negeri Inggris membuat mereka bubar pada awal 1990-an. Persaingan hooliganisme di Inggris sangat berubah sejak sering terjadinya perkelahian massal selama tahun 1970 hingga 1980-an. Teknik kepolisian untuk mengantisipasinya semakin modern seperti menggunakan CCTV. Teknik itu memaksa kelompok hooligan di era modern ini untuk mengatur pertemuan berkelahi, bahkan dilakukan jauh dari lingkungan sepak bola dan saat tidak ada pertandingan sekalipun. Sementara itu, dunia kekerasan sepak bola tetap memetakan kebangkitan hooliganisme. Salah satunya adalah Blazing Squad yang merupakan generasi baru dan salah satu firm paling terkenal di Inggris pada era ini. The Blazing Squad adalah salah satu dari firm sepak bola yang jumlahnya kecil tapi siap untuk melakukan perjalanan ke seluruh negeri untuk melawan saingan mereka. Blazing Squad tumbuh dari beberapa remaja yang mengikuti kesebelasan mereka dan menjadi salah satu gerombolan perusuh yang paling ditakuti belakangan ini. Mereka telah terlibat dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negeri dari 2006 sampai saat ini. Ketika mereka diwawancarai di Football Fight Club BBC TV, terbukti bahwa taktik untuk mengatur perkelahian antara pendukung sepak bola diperlukan untuk mengatasi teknik modern polisi. Tetapi untuk lebih memahaminya, Anda harus bertemu dengan Karl Moran yang merupakan salah satu top boys dari Blazing Squad. Ia berbicara banyak tentang hooliganisme sebagai sensasi dari sebuah firm maupun komunitas. Tapi komunitas yang saling berbagi hasrat untuk melakukan kekerasan. Untuk satu hari itu bisa terjadi, itu terjadi dengan baik, itu tidak terjadi, itu berhenti, dan semua itu bermanfaat untuk hari-hari sialmu, kata Moran seperti dikutip dari The Verge. Moran sendiri mengaku sudah merasakan kekerasan sepak bola sejak usia 16 tahun, apalagi ia gagal menjadi petinju profesional sehingga lebih memilih menjadi petarung tribun bersama Blazing Squad. Tapi hukuman penjara dan hukuman larangan menyaksikan sepak bola membuat Blazing Squad tidak seaktif dulu. Moran pun memilih kembali ke dunia tinju profesional. Tampaknya hal itu menjadi pilihan yang baik untuk melampiaskan hormon testosteron di balik tindakan kekerasannya.
Saya punya anak perempuan berusia 5 tahun dan 1 anak lagi dalam kandungan aku Moran. Tapi selalu ada pemuda-pemuda baru yang datang kepada Blazing Squad. Saya 27 tahun, sekarang sudah waktunya bagi orang-orang muda untuk pergi dan melakukan semacam itu. Kami telah melakukan bagian kami, maksudku kami tidak terlibat lagi, kata Moran. Di sisi lain, ia merasakan bahwa tuntutan kekerasan dari gelombang baru kaum muda kurang begitu kuat. Apalagi motivasi kekerasan di setiap pertandingan sepak bola semakin menurun karena larangan dan dibatasi oleh kepolisian. Tentu saja hal itu membuat mereka semakin sulit mengatur pertarungan dengan firm lain. Kendati demikian, adrenalin dirasa masih ada. Sebetulnya prajurit dalam hooliganisme masih haus darah seperti sebelumnya. Ingat bahwa di film perang pun seorang prajurit selalu membutuhkan lawan untuk dibunuh. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.